Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala mu'allifin al-kitab wa syarihi nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima fitarin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbun wa ma'nahu ma'budun wa minhu qawluna wa minhu qawluka rabbuna Allah. Wa malikun wa minhu qawluhu ta'ala lillahi mulkus samawati wal ard bila syarikin ay syabihin lahu fi rububiyyatih wala diddin ay la nadhir wala niddin ay memasilin. Melanjutkan keterangan yang sebelumnya tentang yang dimaksud beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah itu adalah bakin, khallaqun, razzaqun. Allah itu kekal, khallaqun, maha pencipta, razzaqun, maha pemberi rezeki. Harus meyakini hal ini semua ketika kita mau disebut beriman kepada Allah. Dan juga meyakini bahwa Allah itu adalah Rabbun. Rabbun itu wa ma'nahu ma'budun. Meyakini bahwa Allah adalah zat yang berhak untuk disembah. Maknanya Rabbun di sini ma'budun. Wa malikun, dan meyakini bahwa Allah itu maha memiliki segalanya. Berdasarkan firman Allah, lillahi mulkus samawati wal ard bila syarikin wala diddin wala niddin. Allah Ta'ala maha memiliki dan Tuhan sekalian alam, bila syarikin, tanpa ada yang menyerupai, tanpa ada yang menyaingi, wala diddin, dan tidak ada yang menyamai, wala niddin, dan tidak ada yang menyamai persis. Yang mirip, memiliki kemiripan sedikit tidak ada, memiliki kemiripan banyak tidak ada, yang memiliki kemiripan persis tidak ada. Ke Allah ya. Jadi Allah Ta'ala memiliki sunnah ya, sunnatullah, bahwa Allah Ta'ala setiap berkehendak itu lewat wasilah sesuatu. Tapi bukan kok berarti Allah butuh itu. Ketika ada orang sakit, biasanya sembuh ketika berobat. Tapi bukan kok berarti Allah Ta'ala butuh obat ketika ingin menyembuhkan seseorang. Tidak butuh apapun. Ini harus yakin nih. Ketika kita lapar, mau makan, pengen kenyang, biasanya dengan makan. Tapi Allah Ta'ala untuk mengenyangkan makhluknya sebetulnya tidak butuh makanan. Mengenyangkan langsung bisa. Tapi Allah Ta'ala memiliki sunnatullah. Itu biasanya. Menurut sunnatullah Allah Ta'ala itu mengenyangkan ketika makan. Ketika kita makan, maka menurut sunnatullah di situ bareng dengan kehendak Allah untuk mengenyangkan. Ketika ingin membakar sesuatu, itu biasanya sunnatullahnya itu ketika api menyentuh perkara tersebut. Ketika api menyentuh perkara tersebut, maka Allah biasanya berkehendak untuk membakar.
Tapi perlu kita yakin bahwa Allah Ta'ala ketika ingin membakar sesuatu tidak butuh apapun. Tidak butuh api, tidak butuh apa-apa. Kalau Allah tidak berkehendak, sekalipun api sudah menyentuh sesuatu, maka juga tidak akan terbakar. Ini harus yakin, namanya beriman pada Allah. Wal farqu baina syabihi wan nadhiri wal mumatsili anna an-nadhira ma yusawi walau fi wajhin. An-nadhir ini sesuatu yang memiliki sedikit kemiripan. Memiliki kemiripan tapi dalam satu sisi. Kalau asyabih wasyabihu ma yusawi aksarul wujuh. Memiliki kemiripan dalam banyak hal. Kalau wal mumasil itu ma yusawi fi jami'il wujuh. Mirip persis. Jadi Allah Ta'ala itu tidak memiliki nazir, sesuatu yang memiliki kemiripan sekalipun sedikit, tidak memiliki syabih, sesuatu yang memiliki banyak kemiripan, dan juga tidak memiliki mumasil yang sama persis. Nazir, terus mumasil sama apa tadi? Itu syabih, nazir, mumasil. Ya, ada sedikit pun yang mirip, memiliki sedikit kemiripan saja tidak ada, apalagi memiliki banyak kemiripan. Yang memiliki satu sisi, kemiripan dalam satu sisi itu kayak kita dengan binatang misalnya memiliki kemiripan. Apa? Sama-sama makhluk misalnya. Sama-sama bernafas. Kamu kok kayak sapi misalnya. Kayak wedhus saya. Oh iya pancen kayak wedhus. Apanya sama-sama apa? Kok kayak dibilang kayak wedhus misalnya. Sama-sama bernafas. Tapi kalau bentuknya tidak sama. Itu nazir ya. Jadi nazir itu memiliki sedikit kemiripan. Allah Ta'ala tidak ada semuanya itu. Syarik tidak ada, syabih tidak ada, nazir tidak ada. Qala al-Barawi wa la yajuzul bahsu an zatillahi ta'ala wa la an sifatihi. Lianna tarkal idraki idrakun. Wal bahsu fi zatillahi ta'ala isyrakun. Kita tidak boleh menyelidiki tentang zat Allah. Angan-angan tentang zat Allah itu seperti apa. Tidak boleh karena tidak mungkin bisa. Kalau diteruskan malah kita itu terjerumus dalam jurang kesesatan. Membayangkan seperti apa, kemudian timbullah bayangan dan imajinasi dalam benak kita seperti apa Allah, seperti apa Tuhan. Orang-orang di luar Islam itu memiliki fantasi tersendiri tentang Tuhan. Seperti Buddha, itu kan hasil bayangannya sendiri Tuhan itu seperti apa. Kemudian hasil dari bayangannya itu digambarkan seperti itu. Karena bayangan mereka yang namanya Tuhan itu pasti maha hebat, maha kuasa, maha perkasa. Menurut ya pastinya yang namanya Tuhan seperti itu. Ketika mereka meyakini bahwa Tuhan itu maha perkasa, maha hebat, maka kemudian dalam benak mereka terlintas bahwa berarti Tuhan itu memiliki tangan 6. Misalnya, kepalanya 3. Karena kalau cuma wajahnya 1, wajahnya 3. Ya. Kalau wajahnya 1, berarti cuma bisa melihat di depan, di belakang tidak bisa dilihat. Kurang hebat kalau seperti itu. Gimana kita? Jadi bayangkan seperti apa Tuhan yang hebat. Akhirnya ya berarti wajahnya 3. Tidak bisa dibokong gitu. Tidak bisa dibukul dari belakang. Namanya hebat. Kemudian hasil dari fantasi itu digambarkan seperti itu. Makanya kalau dalam Islam tidak boleh kita angan-angan tentang zatnya Allah. Kalau tentang makhluknya Allah, memang kita disuruh angan-angan betapa hebatnya ciptaannya. Karena dari ciptaan yang begitu luar biasa itu menunjukkan tentang siapa penciptanya. Angan-angan tentang semut,
Semut ini kan memiliki perut. Perutnya memiliki usus. Seperti apa ususnya? Misal, dia kenangan seperti itu. Misalnya tentang kehebatan seperti itu lah. Tentang makhluknya Allah, dari yang paling besar sampai yang paling kecil di angan-angan, itu menunjukkan tentang betapa hebatnya zat yang menciptakannya. Itu boleh. Kalau mau angan-angan tentang zatnya Allah, tidak boleh. Di sini tidak boleh. Wala yajuzul bahsu an zatillah. Bahkan kalau kita meninggalkan penyelidikan, tidak menyelidiki, itu adalah suatu penemuan tentang Tuhan. Kalau kita pengen tahu tentang Allah, maka jangan menyelidiki. Ketika kita tidak menyelidiki tentang seperti apa zat Allah, maka disitulah kita menemukan Allah. Ada salah satu ahli tasawuf mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang tahu tentang dirinya, barang siapa yang mengenal siapa dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Maksudnya ketika dia itu tahu tentang penciptaan dirinya, maka dia pasti akan tahu tentang hebatnya yang menciptakan. Ketika kita angan-angan tentang penciptaan kita, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, lidah yang bisa nyicipi. Lidah ini merupakan daging yang luar biasa, lain daripada yang lain tentunya. Lidah ini bisa merasakan tentang rasa asin, manis, tanpa ditelan sudah tahu. Tapi kalau daging yang lain kan tidak mungkin. Khusus itu. Allah Ta'ala menciptakan seperti itu kan begitu hebat. Terus dalam diri kita, dalam tubuh kita, ada semacam pembuluh darah yang ukurannya mirip serabut kabel yang kecil itu. Bulat ini. Serabut kecil itu. Yang kalau diurai katanya kiloan itu. Puluhan kilo katanya, kalau diurai panjangnya. Mulai dari saraf yang menyambung pada telinga, pada mata, pada mulut, dan semuanya itu adalah ciptaan. Ketika kita tahu tentang penciptaan kita diciptakan model seperti ini, maka kita akan tahu betapa hebatnya yang menciptakan. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia pasti akan mengenal Allah. Lah ungkapan man arafa nafsahu arafa rabbahu, kalau dipahami sendiri ini bisa menyesatkan. Makanya pentingnya tentang masalah sanad keilmuan. Kalau kita angan-angan sendiri, kemudian dipahami sendiri, barang siapa yang mengenal dirinya, maka pasti mengenal Tuhan. Maka kalau kita ambil setelah letter like kata-kata ini, berarti Tuhan itu mirip saya. Gini. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka pasti mengenal Tuhan. Berarti kalau pengen mengenal Tuhan, cukup mengaca saja. Oh, seperti ini ya. Oh, berarti Tuhan seperti ini ya. Gitu akhirnya. Tapi kan pengertian itu bukan seperti yang dipahami oleh mereka yang salah. Jadi ketika ya seperti yang tadi saya katakan, atau ada ulama menafsiri begini. Ketika kita tahu betapa lemahnya kita, maka kita akan tahu betapa maha kuasanya Allah. Ya. Ya. Wa kullu ma khatara fi balika wa kullu ma khatara bi balika min sifatil hawadis wallahu bi khilafi dzalik. Ini paling penting ya untuk kita jadikan pedoman. Wa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam benak kita tentang Allah, maka Allah itu adalah kebalikan dari apa yang terlintas dalam benak kita. Kalau kita membayangkan Allah itu seperti ini, maka Allah sebetulnya tidak seperti itu.
Kita membayangkan Allah berarti maha kuasa, tangannya seperti yang tadi, tangannya ada 6, berarti Allah tidak seperti itu. Wa kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Setinggi apapun kita membayangkan tentang zat Allah, maka Allah tidak seperti itu. Kita sudah membayangkan bahwa Allah saking maha perkasanya, kemudian dibayangkan seperti apa, saking hebatnya, maka tetap Allahu bi khilafi dzalik. Faidatun man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat, 4 kalimat ini tidak dia pakai. 4 kalimat ini maksudnya 4 pertanyaan. Barang siapa yang tidak menanyakan 4 kalimat ini, maka kamula imanuhu. Kalau 4 pertanyaan ini tidak dia pakai, tidak dia tanyakan, dia tidak menanyakan dengan 4 kalimat ini, maka imannya sempurna. Apa yang tidak boleh kita tanyakan dalam masalah tauhid? Yang pertama adalah ainah, di mana, kaifah, seperti apa, mata, kapan, kam, berapa. 4 pertanyaan ini jangan dipakai. Maka kalau kita tidak pernah menanyakan Allah dengan 4 pertanyaan ini, maka iman kita sempurna. Aina di mana? Allah di mana? Kalau kita tidak bertanya tentang hal ini, sempurna iman kita. Yang kedua, kaifa, Allah itu seperti apa sih? Allah itu di mana? Yang pertama. Yang kedua, Allah itu seperti apa? Mata, Allah itu adanya mulai kapan? Jangan sekali-kali bertanya seperti ini. Terus yang terakhir, yang keempat, kam, Allah itu ada berapa? Jadi ainah, kaifah, mata, kam. Kalau kita tidak menanyakan dengan 4 pertanyaan ini, maka kamula imanuhu, maka sempurnalah imannya. Tapi kalau misalnya ada orang yang bertanya seperti itu, tetap muncul pertanyaan seperti itu. Gimana caranya menyikapi? Fa in qala laka qailun aina Allah. Kalau misalnya tetap muncul pertanyaan seperti ini, Allah itu ada di mana? Dulu tidak ada pertanyaan ini, tapi akhir-akhir ini muncul nih, setelah rame-ramenya aliran pemahaman Wahabi namanya. Aina Allah ini itu sudah biasa seperti itu. Di masa sahabat, tabi'in tidak ada. Karena mengerti saking besarnya Allah sampai tidak pantas untuk ditanyakan dengan pertanyaan seperti ini. Kemudian muncul akhir-akhir ini. Karena para yang beraliran Wahabi, yang pemahaman Wahabi itu meyakini bahwa Allah itu ada di atas arsy. Arsy itu katanya mereka itu singgasananya Allah. Singgasana itu kan tempat bersemayam, tempat duduknya, kayak ibarat seorang raja duduk di atas singgasananya. Lalu arsy ini menurut mereka itu singgasananya Allah. Jadi Allah duduk di sana. Kemudian gara-gara pertanyaan itu muncul, kemudian oleh mereka dijawab Allah ada di atas arsy. Sama Ahlussunnah ditanya sekalian, sisan ditanya apa pertanyaannya? Arsy itu makhluk apa bukan? Ya makhluk. Siapa yang bikin arsy? Allah. Allah sama arsy lebih dulu mana? Lebih dulu Allah. Dan sebelum ada arsy, Allah ada di mana? Jadi misalnya Zaid menciptakan dingklik. Kemudian ditanya, Zaid ada di mana? Duduk di atas dingklik. Dan sebelum ada dingklik ada di mana? Wong yang bikin dingklik itu adalah Zaid. Mereka bingung. Jadi paling tepat adalah Allah tidak di mana-mana, tidak bertempat. Allah itu tidak bertempat. Seperti apa? Ini namanya membayangkan seperti apa kata-kata tidak bertempat. Ini namanya mengejar pertanyaan itu. Tidak usah pertanyaan ini namanya cari aman.
Kalau kita angen-angen terus, maka bisa, kalau kita berkelana dalam masalah ini, maka otak kita bisa tersesat nantinya. Karena diajak menjelajahi sesuatu yang tidak bisa dijelajahi oleh nalar manusia. Jangankan kita buat contoh gini saja, sekalipun tidak sama persis. Tidak sama persis sebenarnya, tapi kita buat contoh gampang-gampangan. Jadi misalnya kayak kopi saja. Kopi rasanya apa? Manis. Manisnya itu di sebelah mana? Di sebelah atas, bawah, apa tengah ini sih? Tidak tahu ada di mana sebetulnya. Manisnya ada di mana? Kopi gula itu ketika kita buat air gula, manisnya itu di sebelah mana? Kita gampang-gampangan saja. Jadi ketika kita ditanya ini gulanya, manisnya ada di mana juga tidak tahu. Tidak tahu ada di mana, pokoknya manis. Di sebelah mana? Bukan kok kita menyamakan Allah dengan rasa manis. Tapi kita buat analogi gampang-gampangan, bukan kok kita menyamakan. Cuman kita mencari tempatnya manis itu saja kita kebingungan nih. Ada di sebelah mana manisnya itu? Jika kebingungan. Kok malah mau mencari ini? Jadi sesuatu dulu itu yang tidak pernah dibahas, karena memang ya mungkin sama-sama tahu, tidak usah dibahas. Tidak ada sahabat itu, para sahabat membahas sampai ada diskusi seminar Allah ada di mana misalnya. Malah belakangan sesuatu ini dianggap saru, karena dulu di awal-awal itu tidak pernah dibahas. Nah, kalau misalnya ada orang tanya seperti itu, maka jawabannya gimana? Fajawabuhu laisa fi makanin. Allah Ta'ala tidak bertempat, wala yamurru alaihi zamanun, dan Allah Ta'ala tidak berzaman. Tidak berzaman itu maksudnya tidak dilewati zaman, mulai tahun berapa adanya misalnya. Ini nalar kita, nalar manusia yang terbatas, pasti ada awalnya, mulai tahun berapa, kayak gini. Karena yang diketahui oleh manusia, setiap sesuatu yang ada itu pasti ada awalnya. Nah, kita tidak pernah tahu tentang Allah, tentang Tuhan. Kalau dibandingkan dengan sesuatu yang pernah diketahui oleh manusia, berarti menyamakan Allah dengan apa yang diketahui oleh manusia, padahal tidak sama. Wala yamurru alaihi zamanun. Ini bukan, jadi Allah itu tidak dilantik oleh manusia sebagai Tuhan. Lain dengan Fir'aun. Fir'aun itu kan minta pengakuan, ngaku sebagai Tuhan, kemudian memaksa orang lain agar mengakui dirinya sebagai Tuhan. Banyak pengikutnya. Ketika dialog sama Nabi Musa, maka paling gampang Nabi Musa itu. Ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Dari pihak Fir'aun nanya seperti ini. Maka jawabannya, Tuhan saya adalah Tuhan yang menciptakan saya dan orang-orang sebelum saya. Menciptakan saya dan orang-orang yang sebelum saya. Itu ya. Jawaban ini, gara-gara jawaban ini, maka pengikutnya Fir'aun itu banyak yang kembali sadar bahwa selama ini mereka tidak sadar. Karena kata-kata menciptakan saya dan menciptakan orang-orang sebelum saya, itu berarti yang menciptakan kan tentunya ada terlebih dahulu. Kalau Fir'aun ngaku Tuhan, sedangkan Fir'aun itu lahirnya tahun berapa? Berarti sebelum Fir'aun itu lahir, siapa yang menciptakan orang-orang sebelum Fir'aun? Oh iya, siapa ya? Akhirnya mereka sadar. Tapi kalau dijawab, Tuhan saya adalah Tuhan yang menciptakan saya dan menciptakan orang-orang sebelum saya, semuanya. Sebelum saya, manusia-manusia sebelum saya yang menciptakan adalah Allah.
Kalau Fir'aun ini lahirnya tahun berapa? Padahal manusia itu sebelum Fir'aun sudah banyak. Siapa kira-kira yang menciptakan? Jadi yang pertama ya, ketika muncul pertanyaan Aina Allah, maka fajawabuhu laisa fi makanin wala yamurru alaihi zaman. Kalau misalnya ditanya wa in qala laka kaifallah, Allah itu seperti apa? Maka fakul lahu laisa kamislihi syai'un. Maka jawablah pada si penanya bahwa Allah itu tidak mirip dengan apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang memiliki kemiripan dengan Allah. Allah seperti apa? Tidak seperti apa-apa, karena tidak ada satu apapun yang mirip dengan Allah. Seperti gunung itu yang menciptakan Allah. Jadi kalau ditanya apa, kita mau menjawab, memang tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau misalnya ditanya kerbau itu seperti apa? Seperti sapi. Nah, karena memang ada yang mirip, maka kita jawab seperti sapi. Ada yang mirip. Allah ketika ditanya seperti apa Allah, ada yang mirip dengan Allah, kita mau menjawab gimana? Memang ada yang mirip. Tidak ada yang sama. Kalau misalnya gurami itu seperti apa? Mirip mujair. Nah, karena memang memiliki kemiripan ya, Mas. Ada sesuatu yang mirip, maka jawabannya kita gampang. Cari saja yang mirip dengan apa yang ditanyakan. Kalau ditanya mata, wa in qala laka mata Allah. Kalau muncul pertanyaan Allah itu mulai kapan adanya? Nah, ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang suruh kita menghindari, yang suruh kita hindari pertanyaan. Tapi kalau misalnya muncul pertanyaan seperti ini, maka apa jawaban kita? Maka jawabannya fakul lahu awalun bilabtidain wa akhirun bilantihain. Keberadaan Allah itu tanpa ada awalnya. Terus keberadaan Allah itu tanpa ada akhirnya. Kok ada ya, ini misalnya, kok ada seperti ini? Ya memang memang tidak ada sesuatu yang mirip dengan Allah. Jadi kita mau mengumpamakan seperti apa? Misalnya seperti Semeru itu dari dulu sekali, tapi sedulu-dulunya Semeru tetap ada awalnya. Jadi sesuatu yang kuno bukan berarti tidak ada awalnya. Tidak sama juga dengan Allah. Kalau kita ditanya seperti apa Allah, ya kita tidak bisa jawab karena ada satu apapun yang mirip dengan Allah. Seperti itu. Wa in qala laka kamillahu. Allah itu ada berapa? Faqul lahu wahidun la min qillatin qul huwallahu ahad. Maka jawablah Allah itu satu. Ketika dulu Nabi mengenalkan konsep tauhid Islam, maka sama orang kafir Quraisy itu ditolak. Jadi konsep tauhid dalam Islam bahwa Allah itu satu. Ditolak sama orang kafir Quraisy. Muhammad ini gimana? Tuhannya kok satu? Saya saja Tuhannya 300, ini tidak kaya-kaya. Karena orang kafir Quraisy waktu itu kan nyembah berhalanya banyak. Sampai 300. Tuhannya banyak. Ya yang buat mereka sendiri, kemudian disembah banyak. Muhammad kok bisa bahwa Tuhan katanya satu itu? Wong kita saja Tuhannya banyak, ini tidak kaya-kaya. Tapi kalau mereka itu logikanya jalan, ya, maka pasti akan menerima konsep ini. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak satu, itu pasti memiliki kelemahan. Setiap berkehendak, pasti dia itu masih takut sama yang satunya. Saya pengen begini, tapi gimana? Setuju apa enggak ya satunya? Dia memiliki kelemahan, jadi dia itu tidak memiliki kekuasaan penuh.
Masa Tuhan tidak memiliki kekuasaan penuh, tidak hebat berarti. Yang namanya orang hebat pasti memiliki kekuasaan penuh, tidak ada yang dipertimbangkan lagi. Pokoknya kalau berkehendak ya berkehendak. Tidak ada yang perlu dimintai pertimbangan, tidak ada. Makanya ada kiai Jawa itu yang menggambarkan sifat Allah. Allah itu gimana? Allah itu adalah maha sakar PDW. Maksudnya sakar PDW itu ya memang kalau berkehendak tidak ada satupun yang mampu menghalangi. Kalau tidak bisa, kalau tidak berkehendak tidak ada satupun selain Allah yang mampu bikin sesuatu itu ada. Kalau memang Allah Ta'ala menghendaki, tidak ada. Fa'alul lima yurid itu adalah maha sakar PDW. Ya memang begitu namanya. Kalau sampai sebanyak ini kira-kira Tuhan sebanyak 300, maka pasti lemah. Masih punya atasan. Kalau tidak punya atasan pasti memiliki saingan yang perlu dimintai pertimbangan. Masih tergantung pada suatu yang lain. Oh, itu berarti Tuhan pangeran-pangeranan berarti. Masa harus musyawarah nih? Bukan hanya majelis ulama, nanti ada majelis ketuhanan juga ini. Jadi konsep Tuhan satu itulah yang paling benar. Mereka bikin Tuhan sendiri sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika tidak tercapai, ngamuk sendiri. Ya. Mas'alatun. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil malaikah. Ini rukun iman yang kedua. Rukun iman yang pertama kan iman pada Allah. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi nanti. Rukun iman yang kedua beriman pada malaikat. Maksudnya beriman pada malaikat itu percaya terhadap malaikat tentunya. Percaya pada malaikat itu maksudnya gimana? Maka fal jawab antakulah innal malaikata asnafun. Maka jawabannya adalah beriman bahwa para malaikat itu adalah suatu kelompok. Ai anwa'un katsiratun fi ahwalihim wa af'alihim wa ashkalihim. Itu kelompok yang berbeda-beda. Berbeda-beda dalam keadaannya beda, tugasnya beda, bentuknya beda. Malaikat itu antara satu dan yang lain bentuknya beda. Dan yatasakkalu bi askalin mutanawwi'ah. Itu para malaikat ya. Bisa berbentuk seperti apa? Bisa berubah-berubah bentuk nih, malaikat. Jadi di sini ahfi ahwalihim keadaannya beda, wa af'alihim tugasnya beda, wa askalihim dan bentuknya beda. Beda antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Tugasnya juga beda-beda. Jadi ada malaikat yang ditugaskan untuk sujud terus. Ada malaikat yang diperintahkan untuk ruku terus. Beda-beda perintahnya. Malaikat itu tidak jumlahnya tidak terhitung. Cuman yang wajib kita kenal, kita tahu namanya. Para malaikat itu ada 10 nama-nama yang harus kita kenal di antara nama-nama para malaikat. Ada 10 itu, ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, Israil dan sebagainya. Faminhum hamalatul arsy. Sebagian dari para malaikat yang begitu banyak macam-macamnya itu ada yang hamalatul arsy. Kang gowo arsy atau kang nyonggo, mikul. Ada malaikat yang bertugas untuk mikul arsy. Arsy itu merupakan makhluk terbesar, makhluknya Allah terbesar. Di sini nanti sedikit ada gambaran tentang arsy. Ada malaikat yang ditugasi khusus untuk nyonggo arsy, pikul arsy. Lah hamalatul arsy ini adalah wahum a'la tabaqatil malaikati. Adalah para malaikat yang paling tinggi pangkatnya, derajatnya paling tinggi itu adalah malaikat yang bertugas untuk memikul arsy.
Wa awaluhum wujudan, dan pertama kali malaikat yang diciptakan itu adalah hamalatul arsy. Di antara para malaikat yang lain, yang paling dulu diciptakan oleh Allah adalah malaikat yang memiliki tugas untuk mikul arsy. Wa awaluhum wujudan wa hum fid dunya arba'atun wa fi yaumil qiyamati samaniyatun. Ada 12 ini. Di dunia ada 4, di hari kiamat nanti, setelah hari kiamat, yang bertugas untuk mikul arsy itu ada 8. Ini yang lucu bentuknya. Bentuknya itu ala suratil awal. Bentuknya, bentuk fisiknya malaikat yang memiliki tugas untuk mikul arsy itu ala suratil awal. Mirip kidang. Kidang ini kenapa? Kijang. Apa kijang? Rusa. Mirip itu. Ala suratil awal. Tapi malaikat ini. Bentuknya seperti itu, tapi kalau ukuran fisiknya beda jauh. Ma baina adlafiha ila rugbatiha masiratu sab'ina aman. Antara teracak ini kaki nih, teracak ini. Antara kaki malaikat yang bentuk rusa tadi itu ke lututnya, kaki ke lutut itu jaraknya, jarak jauhnya itu, ukuran jarak jauhnya itu adalah perjalanan 70 tahun. Jadi mulai lahir langsung jalan sampai umur 70 tahun. Itu kira-kira nyampe mana? Itu pun lito iril musri, burung yang cepat terbangnya. Ada burung yang caranya terbang cepat, itu kalau misalnya di angen-angen terbang selama 70 tahun, kira-kira nyampe mana? Sampai keliling bumi misalnya. Jadi dia itu terbang ke arah barat, munculnya di timur, saking lamanya. 70 tahun untuk ukuran burung yang cepat terbang. Jarak antara kaki ke lutut malaikat itu seperti itu. Seperti apa besarnya? Tidak bisa dibayangkan. Jangankan membayangkan Allah, membayangkan malaikat seperti ini saja kita tidak pernah menemukan ini. Wa amma sifatul arsy faqila innahu jauharatun khadra. Kalau kita ingin tahu tentang gambaran arsy itu seperti apa, maka di sini faqila innahu jauharatun khadra. Maka arsy itu adalah permata yang hijau, terbuat dari permata hijau, yang katanya orang Wahabi itu adalah singgasananya pangeran ini. Arsy itu. Jauharatul khadra wa huwa min a'zamil makhluqati khalqan. Arsy ini merupakan makhluk terbesar di antara makhluk-makhluk yang lain. Yang kita tahu makhluk terbesar ini adalah apa? Planet. Di antara planet yang ada itu, yang terbesar itu planet apa? Matahari ya. Apa yang lebih besar? Arsy itu lebih besar dari itu. Karena makhluk Allah, sesuatu ciptaan Allah yang paling besar itu adalah arsy. Wa yuksa kulla yaumin, ini tentang gambaran arsy ini. Wa yuksa kulla yaumin, tidak jelas tulisannya. Wa yuksa kulla yaumin alfa launin minan nur. Dan diganti kiswah, apa kiswah itu namanya? Bungkusnya itu loh. Ada bungkus Ka'bah. Bajunya diganti tiap hari itu dengan 1000 warna dari nur. Tiap hari diganti itu dengan 1000 macam cahaya tiap hari. Ya berarti kayak apa indahnya ini. 1000 cahaya. Kalah Menara Eiffel itu. 1000 lampu kalau istilah di dunia sekarang ini, 1000 lampu kalau dihitung tidak mungkin nyampe 1000. Kalau dihitung beneran 1000 warna-warni sinar misalnya.
Udah pakai tidak sampai 1000, paling cuma 100 warna-warni itu. Ini 1000 beneran ini, warna-warni dari sinar itu. Tiap hari disalini itu. La yastati'u ayyanzura ilaihi khalqun min khalqillahi ta'ala. Dan tidak ada satu makhluk pun dari makhluk Allah yang akan mampu melihat arsy ini. Wal asya'u kulluha fil arsy kahalaqatin fi qolatin. Segala sesuatu, semua ciptaan Allah selain arsy itu ibaratnya halakoh. Halakoh ini kalau kiai dulu itu maknanya galengan. Tahu galengan ya? Galengan di sawah itu loh maksudnya. Tahu galengan itu apa galengan? Pembatas ya. Pematang ya. Pembatas antara sawah satu dengan yang lain ya. Bener? Bukan? Pematang sawah. Kalau semua ciptaan Allah itu ditaruh di tengah arsy, maka ibarat galengan ing dalem lapangan. Galengan itu di tengah lapangan yang lebar sekali. Terus semua makhluk mulai dari gunung, planet-planet yang lain, matahari, rembulan, bintang dan semua itu ibarat galengan di tengah-tengah lapangan. Berarti saking besarnya yang nama arsy. Wa qila innal arsya kiblatu ahli sama. Menurut sebagian pendapat bahwa arsy itu adalah kiblatnya penduduk langit. Sama halnya kalau kiblatnya penduduk bumi itu adalah Ka'bah. Ya. Kama annal Ka'bah. Jadi para penduduk langit, para malaikat yang bertempat di langit itu kiblatnya ke arsy. Kalau penduduk bumi ke Ka'bah. Peminhum hafunah, sebagian dari malaikat itu ada malaikat yang ngepung arsy. Ngepung arsy itu mungkin yang ada di sekitar arsy ya, ngepung. Mengelilingi arsy, bukan yang memikul arsy, tapi mengelilingi arsy. Di sekeliling arsy itu ada malaikat banyak ribuan yang disebut hafunah, kang ngepung arsy. Memang malaikat itu banyak sekali. Ada yang mengatakan ketika kita wudhu, maka tetesan air wudhu itu jadi malaikat. Kalau satu orang wudhu berapa kali sehari, netes berapa kali? Satu orang. Kalau 2 orang, kalau 2 miliar orang, jadi malaikat semua ini. Banyak sekali. Qala Wahbun bin Munabbih, inna haulal arsy sab'ina alfa saffin minal malaikati. Menurut Imam Wahab bin Munabbih bahwa di sekitar arsy itu ada 70.000 barisan malaikat. Oh, ini memang banyak sekali ya. 70.000 baris malaikat, tiap baris itu di belakang barisan yang lain. Jadi kayak jajar-jajar kayak saf salat itu. Berapa saf itu? Berapa saf salat kalau ibarat salat? 70.000 saf malaikat di sekitar arsy. Yatufuna bil arsy. Yukbilu haula wa yukbilu haula. Jadi yang di sekitar arsy itu tawaf keliling, mengeliling arsy, satu sama yang lain itu saling adep-adepan. Jadi kayak salipan ini. Ya karena tidak bisa kita melihat langsung, cuma bayangin aja begini. Fa idza istaqbala ba'duhum ba'da halala haula wa kabbara haula. Ketika berpapasan antara satu dengan yang lain yang saling berhadap-hadapan tadi itu, yang berbaris-baris, maka mereka membaca la ilaha illallah dan satunya baca takbir. La ilaha illallah wa kabbaru haula, satunya baca la ilaha illallah, baca tahlil, yang satunya lagi baca takbir. Wa min waraihim sab'una alfa sofin. Banyak sekali ini.
Di belakang mereka ada 70.000 barisan lagi malaikat yang qiyamun, yang berdiri. Aidihim ila a'nakihim, tangan mereka, tangan para malaikat itu ke lehernya. Wadi'ina laha ala awatikihim. Awatikihim ini pundak. Jadi tangan ke leher sambil ditaruh di pundaknya. Kayak apa ini modelnya? Keterangannya seperti itu. Fa idza sami'u takbira ulaik wa tahlilahum, ketika mereka yang di belakangnya para malaikat yang tawaf tadi itu kan ada 70 malaikat lagi, 70.000 malaikat lagi. Ketika yang di belakang yang 70.000 malaikat itu mendengar takbir dan tahlilnya, mereka rafa'u aswatahum. Maka mereka mengangkat suara, menyaringkan suara sambil mengatakan, Subhanakallahumma bihamdik ma'a'zamaka. Ma'a'zamaka wa ahlamaka antallah la ilaha ghairuk. Atau la ilaha ghairuk. Antal akbar wal khalqu kulluhum lak wal khalqu kulluhum laka raji'un. Seperti ini teriak-teriak ini kayak orang baca talbiyah itu mungkin ya, ketika mengelilingi Ka'bah itu. Tapi bacaannya lain, yang satu baca tahlil, satu baca takbir, yang di belakangnya baca ini subhanakallahumma bihamdik ma'a'zamaka wa ahlamaka antallahu la ilaha ghairuk antal akbar wal khalqu kulluhum laka raji'un. Yang banyak sekali. Wa mi waraihim haula wa mi warai haula mi'atu alfi saffin minal malaikati. Qad wada'ul yumna 'alal yusra laisa minhum ahadun illa yusabbihu bi tasbihin la yusabbihuhu al-akhir. Di belakangnya lagi ada 100.000 malaikat. Tangannya sedekap ini. Qad wada'ul yumna 'alal yusra, sedekap tangannya, tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri. Mereka sambil baca tasbih, yang mana antara satu tasbih dengan tasbih yang lain, dengan bacaan tasbih yang dibaca oleh satu malaikat dengan malaikat yang lain itu beda bacaannya, tapi sama-sama tasbih. Ma baina janahai ahadihim masiratu sama nimi'ati amin. Saya jelaskan semua ini. Wa ma baina sahmatai udhuni ahadihim ila atiqatin arba'atu amin. Wahtajabalan kawi aling-aling sapa Allah anil malaikatil latina haulal arsy bisab'ina hijaban min nurin wa sab'ina hijaban min zulmatin wa sab'ina hijaban min durrin abyad wa sab'ina hijaban min yaqutin ahmar wa sab'ina hijaban min zabarjadin akhdar wa sab'ina hijaban min saljin wa sab'ina hijaban min ma'in wa sab'ina hijaban min baradin wa ma la ya'lamuhu illallah. Wa minhum wallahu alam. Kita sampai sini saja dulu. Ini tentang malaikat-malaikat nanti yang harus kita imani. Kalau kita mau disebut sebagai orang yang beriman pada para malaikat, maka berimanlah pada malaikat-malaikat secara global yang sudah saya sebutkan tadi. Ada malaikat pembawa arsy, ada malaikat yang khusus tawaf mengelilingi arsy, dan ada malaikat-malaikat kelompok malaikat yang lain nanti akan disebutkan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa